Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharbaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak yang terjadi saat ini. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Pergaulan bebas dapat menjangkit siapapun, khususnya remaja. Kebanyakan orang tua hanya bisa mengawasi anaknya saat mereka di rumah atau saat kita masih sangat kecil. Namun, ketika anak-anak tumbuh remaja, mereka belajar tentang dunia luar yang sangat bebas dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermainnya. Apalagi jika anak sudah bisa merasakan ketertarikan lawan jenis, maka orang tua perlu memperhatikan anak-anaknya agar bergaul sesuai dengan etika Islam untuk mencegah sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan bebas antara lain: 1. Menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahrimnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, maka yang ketiga merupakan setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinahan. Itu semua adalah bujuk rayu dari setan. Yang kedua, lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah
sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Mustaqun alahi dan lafaz hadis dari riwayat Muslim. Disebut zina karena lelaki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan untuk berusaha melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.